Assalamualaikum. Hari ini saya akan bahas integral yang dimana integral itu bisa kita lihat sebagai arti turunan. Lalu kita bisa pakai integral untuk menghitung luas. Kita bisa juga pakai integral untuk menghitung volume. Nah, sekarang kita lihat dulu integral sebagai anti turunan. Kenapa dilihat sebagai anti turunan? Karena kita akan mudah mencari relasi antara integral dan turunan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kemarin kita punya X kuadrat, ketika diturunkan, dia akan menjadi 2X. Nah, artinya ini sebaliknya, bahwa ketika kita punya 2X, diintegralkan, dia nanti akan jadi X kuadrat. Nah, gitu. Tapi, di sini ada satu masalah yang mana tidak hanya X kuadrat yang diturunkan menjadi 2. Sebagai contoh, kalau saya punya X kuadrat plus 100, ketika saya turunkan, maka dia akan jadi 2X juga. Karena 100 kalau diturunkan jadinya 0. Nah, bagaimana kita melihat eh, banyaknya kemungkinan yang bisa diperoleh dari X kuadrat plus berapapun ini? Maka di sini dikenalkanlah yang namanya plus C atau konstan. Sehingga saya punya integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat plus y. Nah, jadi di sini wajib ada plus c-nya, plus konstanta. Nah, begini. Jadi dia sudah mengakomodir semua fungsi yang diturunkan menjadi 2x, yaitu pasti akan berbentuk x kuadrat plus c plus konstan. Nah, secara umum, kalau kemarin kan kita punya x pangkat n diturunkan akan menjadi nx pangkat n min 1. Nah, ini jangan sampai terbalik. Karena kalau integral x pangkat n bukan lagi dikali, maka dia akan menjadi dibagi. Tambah 1 dulu. Nah, pangkatnya akan naik 1. Jadi kalau turunan pangkatnya turun 1, kalau integral dia pangkatnya naik 1, seperti yang ada di rumus di sini. Gitu. Nah, untuk super X integralnya ini agak berbeda ya, dia akan jadi ln X logaritma natural X. Kenapa berbeda? Karena kita nggak bisa nih pakai rumus yang seperti ini kan. Contoh nih, kalau kita pakai rumus itu integral pangkat x min 1 dx, maka kita akan peroleh seper min 1 tambah 1 x pangkat min 1 tambah 1 plus c. Lihat di sini akan muncul penyebut 0. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga ternyata untuk super X itu kita punya integralnya adalah untuk ln X itu. Tapi untuk X yang lain ya pakai rumus itu semua. Sebagai contoh X pangkat setengah atau biasa kita kenal sebagai akar X dx. Nah, integralnya bisa pakai cara itu. 1/setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 plus C itu. Jadi semuanya bisa pakai itu, entah dia pecahan negatif kecuali negatif 1. Nah, di sini untuk bentuk yang lain yang akan kita pelajari yaitu integral E pangkat mx, di mana jika diintegralkan M-nya juga dibagi. Kalau kemarin turunan M-nya dikali, sekarang integral M-nya dibagi. Jadi memang kayak anti, ya namanya anti ya, kayak kebalikannya gitu ya. Jadi contoh integral E pangkat 2x dx. Nah, itu jadinya setengah E pangkat 2x. Nah, jadi duanya jadi bagi plus C. Kalau masih ingat kemarin
turunan dari E pangkat 2X, 2-nya jadi dikali 2 kali E pangkat 2X plus C enggak? Oh, tentu enggak ya. Kalau turunan enggak ada plus C-nya. Gitu. Tapi ada juga beberapa bentuk integral yang tidak bisa langsung pakai cara yang tadi. Contohnya kayak bentuk pecahan seperti ini ya. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini ada yang namanya integral substitusi. Di mana kita misalkan pangkat yang besar ini menjadi du adalah 1 plus 4x kuadrat. Nah, ini karena pangkatnya lebih besar ini daripada yang atas. Nah, caranya selanjutnya adalah kita turunkan masing-masing. U diturunkan jadi 1. Sedangkan 1 plus 4x kuadrat diturunkan dia jadi 0 tambah 4x kuadrat diturunkan jadi 2x. Nah, di sini setelah kita turunkan, jangan lupa karena turunan ini ada tambahannya du sama dx. Itu. Jadi di sini u-nya diturunkan, 1 plus 4x-nya diturunkan juga, terus dikenai du sama dx. Artinya di sini 1 du adalah du, 0 plus 4 kali 2x, 4 kali 2x jadi 8x dx. Lalu ini gunanya untuk apa? Ini untuk menggantikan yang atas ini. X dx di sini juga ada x dx. Jadi 8-nya pindahkan ruas ke sebelah sini. Jadi 1/8 du sama dengan x dx. Itu. Sehingga bentuk yang pertama ini akan sedikit lebih bagus, yaitu jadi integral x dx-nya silahkan dirubah jadi 1/8 du per 1 plus 4x kuadratnya kalian ganti dengan u pangkat 3. Nah, begini. Bentuknya ini sederhana setelah kita buang 1/8-nya ke depan. Bisa jadi 1/8 integral 1/u pangkat 3 du. Nah, ini bisa kita lihat jadi integral u pangkat min 3 du. Nah, tadi rumusnya masih ingat atau enggak nih? U pangkat min 3 diintegralkan jadi 1 min 3 tambah 1 u pangkat min 3 tambah 1 plus c. Geser dikit. Ini jadinya min 3 tambah 1 min 2 kali 8 min 16. U pangkat min 2 plus C. Nah, untuk terakhir kalinya, U-nya dibalikkan lagi menjadi bentuk X. Di min 1/16, berarti di sini 1 plus 4X kuadrat, U-nya tadi pangkat min 2 plus C. Ini sama aja dengan 1/16 kali 1 per 1 plus 4x kuadrat pangkat 2 plus C. Nah, ini adalah hasil yang pertama. Itu. Jadi, memang ya agak sedikit lebih ribet ya, karena bentuk awalnya juga ribet. Maka akan ada permisalan dulu. Coba kita lihat yang bentuk 2. Integral, nah ini pangkatnya lebih besar yang di bawah ya. Jadi kita misalkan 1 plus x pangkat 10 sebagai u, kita turunkan jadi 0 tambah x pangkat 10 turunannya 10 x pangkat berapa? Kurangi 1 ya, 9. Terus 1 diturunkan jadi du diturunkan jadi 1. Ini du, ini d. Oke, kita sederhanakan jadi 10x pangkat 9 dx sama dengan du. Di sini di sini ada x pangkat 9 dx. Maka 10-nya kita pindah ruas saja ya. Jadi x pangkat 9 dx sama dengan
1/10 DU. Masukkan lagi ke dalam integral, substitusikan, jadi 1/10 DU per 1, oh iya, 1 plus X pangkat 10 kan dimisalkan jadi U. Oke, jadi bentuknya lebih simpel kan. Lalu 1/10-nya kalian keluarkan, jadi 1/U DU. Integral per X apa, masih ingat? Ya, integral per X adalah ln. Kalau ini U, berarti ya ln U plus C. Di 1/10, ln U-nya tadi apa? Pembalikan lagi, 1 plus X pangkat 10 plus. Ini adalah hasil akhir dari yang kedua. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain. Bisa nggak bedakan antara integral biasa sama integral substitusi? Ya, betul sekali. Yang ini pakai substitusi, harus ada U-nya. Nah, yang ini biasa. Tuh, kenapa seperti itu? Karena yang atas, walaupun ada pangkat yang besar, tapi dia hanya ditambah. Jadi, nggak usah pakai substitusi, bisa. Tapi kalau di sini, pangkatnya itu dikalikan. Pangkat yang besar itu dikalikan. Jadi, harus ada permisalan. Jadi, coba kita kerjakan yang pertama. Ini bisa kita pecah jadi dua integralnya. Jadi di integralnya satu-satu gitu ya. Integral X pangkat 6 dx plus integral 2 pangkat 3x dx. Nah, kalau integralnya dua seperti ini, C-nya satu saja. Karena C itu kayak menggabungkan seluruh konstanta yang ada gitu. Jadi tidak perlu ditulis C-nya C plus C gitu. Tidak usah. X pangkat 6 diintegralkan jadi apa tadi, 6 tambah 1 X pangkat 6 tambah 1 plus integral yang ini jadi 2-nya tetap konstanta, lalu pangkat 3x-nya diintegralkan jadi 1/3 pangkat 3x. Nah, jangan lupa terakhirnya plus itu. Ini 1/7 X pangkat 7 plus 2 kali 1/3 jadi 2/3 pangkat 3x plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Sekarang kita lihat coba yang kedua. Nah, yang kedua ini berarti yang dimisalkan U yang pangkatnya besar ya. X pangkat 3 min 2. Sehingga DU sama dengan X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat, min 2 diturunkan jadi 0. Nggak usah saya tulis ya, plus 0 kan sama aja ya, dx. Nah, di sini bisa diganti x kuadrat sama dx. Jadi 3-nya saya pindah ruas, 1/3 du sama dengan x kuadrat dx. Jadi integralnya X kuadrat dx akan menjadi 1/3 du, sedangkan akar ini di akar X pangkat 3 min 2 itu jadi U. Nah, nulisnya kok gini ya, akarnya harusnya duluan nih, biar du-nya itu kayak yang paling kanan. Jadi akar U tadi dari ini, akar X pangkat 3 min 2, lalu X kuadrat dx menjadi 1/3 du. Nah, maka ini jadi 1/3 integral U. Akar U tadi, U pangkat setengah du. Maka kita integralkan U pangkat setengah jadi 1/1 tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 C. Sehingga ini akan menjadi 1/3 kali, nah, setengah tambah 1 itu 1/2 ya. 1/2 itu kan 32 X pangkat 32. Oh, sorry. Kok X? U.
Jadi ini sepertiga kali ini seper pecahan, berarti dibalik aja. Pangkat 3/2 plus C. Kita sederhanakan jadi 2/9. U-nya kita ganti, tadi U-nya apa? X pangkat 3 min 2, pangkatnya 3/2 plus. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal yang kedua. Selanjutnya akan kita bahas integral tentu, di mana integral tentu ini bedanya dengan integral yang tadi. Di sini ada batasnya nih. Jadi kayak ada batas atas, batas bawah. Ini bawah, ya ini sesuai posisi ya. Ini atas. Lalu F besar ini apa maksudnya? F besar itu adalah hasil integralnya yang di awal tadi. Sebagai contoh, kalau saya punya Fx adalah 2x, maka F besar X itu adalah hasil integral dari Fx. Masih ingat 2x integralnya apa? X kuadrat plus C. Tapi untuk di sini, karena FB min FA ini sama-sama ada plus C-nya, maka kita bisa pilih F yang kita pakai yang tanpa konstanta. Jadi sama saja. Konstantanya dihilangkan. Jadi sebagai contoh, misal saya punya integral dari 2 sampai 4 2x dx. Nah, ini artinya F besarnya tadi kita tahu kan, yaitu x kuadrat. 2x ketika diintegralkan jadi x kuadrat. Ini kita masukkan 4 sama 2. Dimasukkan 4-nya dulu, yang atas dulu. Jadi jangan kebalik ya. Entah yang atas itu besar atau kecil, tapi yang dimasukkan harus yang atas dulu. Jadi bukan karena yang atas besar dimasukkan yang besar, bukan seperti itu, tapi tetap dimasukkan yang atas dulu. 4 kuadrat, nah baru dikurangi yang bawah, 2 kuadrat. Jadi 16 min 4 sama dengan 8. Nah, di sini perbedaannya jelas sekali antara integral tak tentu yang di awal tadi sama integral tentu. Kalau integral tak tentu, dia akan menghasilkan fungsi, ada x-nya gitu kan. Kalau integral tentu, dia menghasilkan sebuah angka atau nilai gitu. Lalu gunanya untuk apa integral tentu ini? Kalau integral tak tentu tadi untuk mendasari integral tentu ini, kalau integral tentu bisa kita gunakan salah satunya untuk menghitung luas gitu. Nah, jadi di sini integral tentu dia akan menghitung luas yang di atas sumbu X dikurangi dengan luas yang ada di bawah sumbu X. Gitu. Jadi kalau kita lihat batas dari A sampai B, yang di atas sumbu X kan ada 2 ini. Ini 1, misal di sini 2, misal di sini 3. Nah, maka hasil dari integral dari A sampai B itu di sini dituliskan A up min A down. Artinya ini sama aja dengan 1 ditambah dengan 3 lalu dikurangi 2. Jadi apa namanya? Semua yang di atas itu ditambah dikurangi semua yang di bawah. Sebagai contoh ini. Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, bentuknya seperti ini. Set ini sumbu y, ini sumbu x. Jadi ketika kita punya misal dari min 1 sampai 2, maka sebenarnya kita mencari luas yang saya arsir ini. Nah, jadi arsiran 1 ditambah arsiran 2. Ini akan sedikit berbeda kalau kita punya fungsinya x pangkat 3, karena dia ada yang di bawah sumbu x.
bentuknya kira-kira begini. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, kalau kita punya misal dari -1 sampai 2, maka sama saja saya akan menghitung arsiran yang di atas sumbu X ini yang sedang saya arsir dikurangi dengan arsiran yang hitam yang di bawah sumbu X. Jadi luas arsiran biru dikurangi luas arsiran hitam. Untuk menghitung ini gimana? Ya, sama kayak tadi. Coba kita hitung angkanya yuk. Integral dari -1 sampai 2 X pangkat 3 dx. X pangkat 3 turunan, kok turunan. Integralnya apa tadi? Betul. 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C. Nah, sebenarnya ada plus C ya, tapi nggak usah dimasukkan untuk integral tentu. Tinggal kita tulis batasnya 2 -1. Geser dikit. Jadi ini 1/4 X pangkat 4. Dalam kurung masukkan 2 -1. Ini masukkan 2 dulu. Yang atas dulu. Jadi 1/4 kali X pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 min 1/4. Sekarang kita masukkan -1 pangkat 4. Maka hasilnya 16 dibagi 4, yaitu 4. Min 1/4 kali -1 pangkat 4, 1 ya. Jadi 1/4. Di hasilnya 4 dikurangi 1. Di berapa nih? 16 per 4 min 1/4. Maka jadinya 15/4. Begitu. Jadi secara interpretasi dia menghitung luas yang di atas sumbu X dikurangi luas yang di bawah sumbu X. Lalu kalau cara menghitungnya bisa menggunakan aljabar seperti yang telah kita lakukan ini. Untuk menghitung volume, kita perlu kenal yang namanya partisi atau potongan kecil. Nah, di sini misal ada fungsi Y sama dengan akar X, di mana fungsi ini akan kita putar. Nah, arsirannya seperti ini karena dia diputar dengan titik putar yaitu sumbu X, ya, diputar di sumbu X. Hasilnya nanti kira-kira akan jadi seperti yang di bawah. Nah, lihat, kalau dia diputar terhadap sumbu X, diputar muter terhadap sumbu X, hasilnya jadi akan kayak yang di bawah. Di bentuk apa ini ya? Kayak bentuk peluru itu. Nah, kalau kita mau menghitung volumenya, itu namanya kita partisi, kita potong kecil. Kita potong kecil seperti yang dia lakukan di sini. Nah, potongan ini akan menjadikan blok-blok kecil kalau dijumlahkan semuanya jadi peluru ini. Itu. Makanya kita kayak hitung satu persatu. Nah, cara menghitungnya gimana blok kecil ini? Lihat blok kecil ini kan kayak lempeng kecil, kayak uang koin. Bayangkan dia uang koin. Uang koin ini bentuknya mirip-mirip tabung. Masih ingat rumus volume tabung? Nah, ini semoga semoga ini harus dihafalkan setelah ini lagi ya. Jadi rumus tabung itu adalah luas alas kali tinggi gitu kan volumenya. Jadi luas alasnya bentuk lingkaran kali tinggi. Luas alasnya ini adalah lingkaran yang mana? Lingkaran yang mana jari-jarinya adalah akar X. Berarti luas lingkaran itu kan PR kuadrat ya. Lalu tingginya kan T.
Di sini jari-jarinya adalah akar X karena dia kayak diputer itu selalu berjarak akar X. Jadi ini akar X kuadrat. Sedangkan tingginya itu kayak tebal koinnya. Di sini tebal koinnya selalu, kalau tebal itu tebal koin atau tebal eh, tipisnya, ya tebalnya ini akan selalu berbentuk delta X namanya ini. Gitu. Jadi kita punya bahwa potongan kecil dari volume atau partisi kecil dari volume itu rumusnya akan selalu berbentuk pi akar X kuadrat delta X. Jadi ini sama aja dengan pi kali X kali delta X. Nah, kalau kalian sudah ketemu bentuk partisinya, maka bentuk integralnya akan sangat mudah. Tinggal menghilangkan deltanya. Jadi V adalah integral pi X delta X jadi dx. Nah, gitu. Jadi kalau partisi-partisi kecil ini dijumlahkan semuanya, maka akan jadi volume utuh. Volume full tuh yang segini ini. Nah, jadi integralnya sudah ketemu pi x dx. Nah, tinggal kita cari batasnya. Kalau dx berarti aduh, wait. Oke, batasnya kalau dx maka kita fokus kepada x-nya ini, partisinya ini bergerak dari berapa sampai berapa. Gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia gerak dari 0 sampai ke 4. Ya, kok ketutupan malah. Sampai 4. Nah, artinya batasnya yaitu 0 sampai 4. Itu. Jadi awal mula kalian partisi, dilihat koinnya, jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Setelah tahu itu dibentuk integralnya. Setelah tahu bentuk integralnya, dicari batasnya dari berapa sampai berapa. Jadi kalau gambarnya sudah betul, insya Allah ini untuk batasnya juga kelihatan. Lalu untuk integral ini apa? Ya kita integralkan biasa ya. Pi itu kan konstanta, jadi kita bisa keluarkan dulu. Jadi integral 0,4 x dx, integral dari x itu kan pangkat 1 kan, berarti dia akan jadi 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Kita masukkan 4 sama 0, jadi ini pi setengah x kuadrat, kita masukkan 4 sama 0. Maka di sini jadi pi masukkan 4 setengah 4 kuadrat min, sekarang masukkan 0, setengah kali 0 kuadrat ya 0 sebenarnya ya. Jadi ini pi setengah kali 16 jadi 8 min 0, maka hasilnya 8 pi. Nah, jadi volumenya adalah 8 pi. Nah, ini koinnya ini bentuknya bisa macam-macam ya. Tapi kalau kalian paham cara membuatnya, itu ya sangat mudah. Kalau ada dua grafik, misal ada grafik seperti ini. Nah, koinnya itu jadi bolong tengahnya. Ya gampang saja. Kalau bolong tengahnya tinggal koin yang besar dikurangi koin yang kecil gitu. Saya kira untuk saat ini cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.